Punya alat kayak gini nggak? Terutama yang suka Vibo. Wah, ini harga mau replace nih. Kita tarik Vibonya. Dia open by limit sendiri. Kita geser-geser. Dia edit sendiri. Di harga 38,2 atau terserah di harga manapun Anda pengen. Pengen punya seperti ini? Yuk, mari kita bikin scriptnya. Oke, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Nah, pada video kali ini kembali kita bikin coding ya. Nah, tapi kali ini kita coding di MT5 karena untuk yang akan saya buat ini saya coba di MT4 kayaknya kurang walaupun bisa nanti kita mungkin coba ke MT4-nya. Tapi kita bikin MT5 dulu karena lebih presisi atau lebih enak lah, bukan presisi lebih enak. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mendapatkan rebate, silakan kunjungi indorebate.com, pilih brokernya dan dapatkan rebate-nya. Oke, jadi konsepnya adalah ini tentang Fibonacci ya. Bagi Anda yang tahu, Fibonacci itu adalah merupakan deret angka ajaib gitu istilahnya. Jadi di sini contohnya kita pakai Fibonacci retracement ya. Kan seperti ini nih. Misalkan nah ini anggap saja tren turun dari sini ke sini. Maka kita akan tarik garis seperti ini kan biasanya. Kalau kita tren turun, tarik dari atas ke bawah. Khusus untuk ini kita samakan persepsi. Jika kita anggap kita dalam kondisi tren turun, kita tariknya dari atas ke bawah. Kalau misalkan tren naik dari bawah ke atas. Oke, karena ini berhubungan sama kuding kita. Kalau kebalik ya nanti hasilnya kebalik. Nah, biasanya kita kan tarik seperti ini dan kita berharap dia akan retrace. Nah, retrace-nya ada di angka-angka penting di sini. Misalkan ada 38,2, 50, 61, berapa nih, 8. Nah, konsep EA ini adalah jika kita tarik gini, kita nanti tidak perlu memasang limit. Di sini kan kita berharapnya dia tren turun, terus dia naik sedikit, retrace sedikit, akan turun lagi. Nah, biasanya pakainya kalau kondisi ini adalah pakai sell limit ya. Kalau misalkan yang ke atas ya pakainya buy limit. Kalau tren ke atas seperti ini, contohnya misalkan kayak gini ya. Hmm, nah, kayak gini tren ke atas, dan nanti tariknya dari bawah ke atas kayak gini. Itu nanti kita carinya buy limit karena setelah dia turun dia akan naik lagi. Oke, seperti itu. Saya hapus dulu objeknya biar nggak semrawut. Oke, jadi setelah kita tarik garis ya, tarik garis seperti ini, kita akan memasang sell limit di mana? Misalkan contohnya di area 38,2. Biasanya kita akan pasang di sini kan, kita cari harganya berapa nih, kita cek-cek seperti ini. Kita cek, oh di harga itu segitu, lah kita pasang. Nah, di sini kita akan bikin otomatis sehingga EA begitu kita drag Fibonacci retracement-nya langsung memasang limit order di area yang kita tentukan. Oke, bagaimana codingnya? Ayo. Seperti biasa kita buka ini lewat ini ya IDE MT5 ya, MT5 link IDE. Nah, akan terbuka seperti ini. Kemudian kita seperti biasa kayak MT4 persis nih, klik new, next, kasih nama apa nih? Vibo Asisten. Vibo Asisten ya. Vibo Trade. Vibo Trade itu aja deh. Vibo Trade Assistant. Oke, klik next, next, finish. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan bermain dengan namanya objek. Jadi karena kita ini berhubungan sama objek, ini namanya objek ya, ada kota, ada garis-garis, itu namanya objek. Maka kita akan menggunakan namanya on chart event. Jadi ini nggak penting nih, ini nggak perlu dipakai. Apa namanya? Kayak on tick itu kita nggak usah pakai ini, ya. Kita hapus saja nggak perlu, nggak menu-menuin. Hapus dulu. Ini juga nggak kepake semua sih sebenarnya.
Nah, kita di bawah ini langsung bikin aja namanya on chart event ya. Ini void on. Nah, ini on chart event paling bawah ini muncul. Klik 2 kali. Ini bisa kita lihat di F1 ya. Klik klik bagian on chart event, kita pencet F1, akan muncul keterangan seperti ini. Nah, ini kita copy aja ini ya. Daripada ngetik panjang, kita copy seperti ini. Copy aja. Terus ini kita timpa aja, tadi nggak jadi. Nah, seperti ini kita coba compile. Oops, ada error seperti ini. Cukup kita hapus ini aja. Kemudian kita bikin kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ya, kita compile. Ternyata masih belum jalan. Ntar, saya cek dulu. Oh, ini kedobelan nih, kebanyakan ini. Terus, saya hilangin. Nah, udah nggak ada error. Saya gedein deh ininya. Nah, biar enak ya, biar kelihatan. Nah, oke, jadi void on chart event ini maksudnya adalah dia mendeteksi semua hal yang terjadi di apa namanya di layar. Jadi kalau kita pencet klik, kita tarik garis itu sebenarnya ada kejadian di sini yang tercatat di on chart event. Nah, kita coba cek aja, kita tulis gini ya, print itu ada ID, koma Lparam Dparam. Ini apa tanda kutip tuh biar ada spasi maksud saya, biar nanti nggak berdempetan antar variabelnya. Sparam. Nah, jadi variabel on chart event ini adalah ini ya. Ada ID, Lparam ini ID ini event ID. Lparam adalah long type event parameter, ini double event parameter, string type event parameter. Isinya apa aja kita cek dengan print. Oke, kita kita hapus dulu ini biar clean. Kemudian kita coba, oh, belum kita pasang ya. Kita pasang dulu EA-nya di sini. Namanya tadi apa? Vivo Trade Assistant ya. Nah, udah klik udah jalan. Kita nyalakan ini. Terus kita coba tarik trendline misalkan. Kita lihat di export. Nah, muncul kan? Sebentar kita clear dulu. Ini coba saya klik. Nah, muncul nih. Kita klik-klik ini muncul kan? Nah, muncul. Jadi semua hal yang berkaitan dengan gerakan-gerakan di layar itu akan muncul. Coba sekarang kita drag ini. Nah, dia mendeteksi tiba nih. Kita pelan-pelan ya. Tadi kan saya print ya, ID. Berarti pertama ini ID nih, yang trendline ya. Karena klik tadi ini, nah ini klik nih. Kalau pas bikin trendline tadi, nah ini itu berarti, no, ini saya geser gini aja, dia langsung langsung apa namanya langsung keluar. Kita bikin trendline lagi. Nah, lihat urutannya ini ID sama dengan 2, terus spasi, terus ini ada L param, D param. Nah, S param ini S parameter string ini trendline 27064 ini adalah nama objek. Jadi objek itu punya nama ya. Seperti kita pelajari kemarin di apa namanya pas bikin break the line itu, kita lihat propertiesnya nih. Namanya ini kan sama M15 trendline 72064. Coba kita ganti namanya misalkan menjadi Toms gitu. Nanti munculnya jadi Toms. Kita delete propertinya dulu. Kita coba drag. Oh, nih keluar Tom ya. Ini kita bikin lagi jadinya menjadi namanya nggak Tom lagi. Nah, kita bikin Toms. Nah, ini keluar Toms ya. Oke, jadi konsepnya adalah berarti begitu kita gambar apapun di sini kan muncul kita bisa ketahui parameternya dan lain-lainnya bisa ketahui di situ. Nah, dari situ nanti kita bisa kendalikan Vibo yang akan kita buat. Oke, kita hapus dulu ini. Sekarang kita coba bikin Vibo.
kita clear dulu, kita bikin Fibo ya. Fibonacci retracement. Kita tarik garis ke bawah ini misalkan. Nah, dia keluar. ID-nya 2 ya. Nah, ini stringnya, terus ini parameter L param D param tadi. Kita coba drag. Nah, langsung ini keluar juga ya. Nah, di sini kita belum dapat nilai-nilai nih, nilai-nilai di sini nih. Oke. Nah, kita butuh adalah dalam drag ini kan kita mengedrag dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Berarti kita butuh apa? Butuh nilai tertinggi dan nilai terendah, di mana kita bisa mengkalkulasi angka-angka ini. Kalau kalian belum tahu, bahwa angka 61,8, 50, 38,2, 23,6 ini adalah apa? Itu adalah persentase dari panjangnya dari tinggi ke rendah. Jadi misalkan kita bilang 61,8 itu adalah 61,8% dari jarak tertinggi ke rendah. Jadi ini area 61,8%-nya nih. Makanya dia lebih tinggi. Kalau 50% bukan sama dari tertinggi ke 50%, 50% ke terendah adalah sama 50-50. Kalau ini kan 61,8 yang katanya sisanya. Jadi setelah kita tahu nilai tertinggi terendah, kita bisa kalkulasi nilai-nilai di sini. Oke, konsepnya seperti itu. Bagaimana agar tahu nilai tertinggi terendahnya? Kita bikin script di sini. Oke, kita bikin. Oke, berarti kan tadi kita sudah tahu ini ya. Sudah tahu kalau kita bisa menarik, kita bisa mendeteksi ini tadi dengan nama adalah Fibo 30350 dan kondisinya apa dan parameter-parameter ada seperti ini. Nah, yang perlu kita tahu ini adalah ID 2. Ini maksudnya apa? Karena kalau kita pencet klik itu ID-nya 4. Kalau kita drag, kalau kita gambar ID-nya 2. Berarti ini ada maksud dong. Oke, kita coba dengan cara seperti ini. Nah, ID ini kita coba ganti seperti ini ya. Enum to string. Nah, ini kan namanya enumerasi ya. Enumerasi, enum chart event. Enum chart event. Nah, ini ID ini berupa angka, tapi angka ini adalah merupakan dari chart event. Nah, kita kalau pengen tahu nih chart event isinya seperti ini. Nah, hit down, mouse move, chart event mouse wheel, ada object click. Nah, object click yang 4 tadi kayaknya ada object drag, object and edit, object delete. Nah, semua namanya chart event. Nah, oke. Nah, kita pengen tahu ID 2 itu apa dengan cara seperti ini. Kita coba di compile, masih error. Ada yang kurang. Oh, ini saya kasih kurung dulu. Enum to string ini adalah menjadikan enumerasi itu bentuknya kan variabel enum jadi string. Oke, sekarang coba kita tarik seperti ini. Nah, keluar nih chart event object drag. Nah, berarti kita sekarang bisa deteksi nih. Karena tujuan kita adalah hanya mengambil nilai Fibo yang ini. Jadi kalau kita drag-drag yang lain tuh nanti nggak akan pengaruh. Atau kita bikin objek-objek yang lain tidak akan terpengaruh. Ya, soalnya kalau nggak seperti itu, kita bikin garis. Lihat, nah, dia mendeteksi garis kan? Dan kita pengennya hanya terbatas pada Fibo aja. Oke, jadi kita perlu seperti ini. Di atas ini. If, ya, jika kita pakai object get integer, kurung buka, long chart ID, berarti kita di chart utama ya, berarti 0. Kemudian constant string object name. Nah, object name ini adalah adalah ini yang dimaksud. Sorry. Ini, object name-nya itu ini. Ini berarti di variabel apa? Sparam kan? Berarti kita tulis sparam. Oke. Jadi, font chart event ini akan mendeteksi semua objek, semua apa,
event yang ada di layar, nggak objek ya, event yang ada di layar. Kemudian setelah mendeteksi berbagai macam S parameter, nah yang kita pakai S param yang sesuai. Nanti kita teruskan ya. S param, sorry, ini kita ulangi lagi biar tadi kelihatan. Nah, itu ini ya, kelihatan ini ya. Kita tulis S param, koma. Nah, di sini kita tentukan yang kita ambil apa? Objek type-nya apa? Nah, objek property type kurung tutup sama dengan obj Vibo. Nah, Vibo macam-macam dan kita hanya Vibo yang retracement. Sorry. Kurung tutup. Nah, berarti kan kita ini objek integer mengambil objek itu yang parameternya adalah tadi yang tertulis seperti di teks tadi dan jenisnya adalah Vibo. Oke, pelan-pelan ya. Dan di bawahnya kita bikin lagi. Ini printnya kita masukkan aja ke sini. Kita taruh di sini aja biar sambil mendeteksi ya. Mendeteksi sambil jalan itu kerja kita terdeteksi kesalahan-kesalahannya langsung. Oke, kita coba compile. Nah, sekarang kita coba nih. Kita clear dulu. Kita pakai Vibo. Oke, terdeteksi ya. Sekarang kita coba pakai objek yang lain. Nah, enggak kan? Karena dia mendeteksi hanya Fibonacci saja. Oke, enggak ada efek kalau kita menggunakan Vibo. Berarti tujuannya udah dapat dulu bahwa ini akan membatasi hanya Vibo saja yang akan kita ambil nilainya. Kemudian kita tadi akan mengambil nilai tertinggi dan terendahnya. Nah, kita di sini bikin variabel ini aja price 0 object get double. Get double jadi mengambil nilai dari objek yang berbentuk double atau desimal. Cat tadinya 0. Oke, sorry 0 ya. Kemudian objek name-nya S param ya. Seperti tadi. Kemudian sini pakai obj S prop apa? Price-nya ya, price karena mengambil nilai harga, koma 0, harga 0. Oke. Kemudian kita copy saja. Kita ganti ini, ganti angka 1. Kita ke 1. Kita compile. Nah, kita sekarang bikin lagi di bawah ya. Untuk mengecek itu hasilnya gimana. Print price 0. Price price 1. Kita cek apakah kita sudah dapatkan harga-harga dari Vibo. Kita coba tarik gini. Ini ketemu harganya ini ya. 2737.78 ini 2725.91. Kita coba lihat propertiesnya Vibo. Nah, 273778 ini berarti yang atas ini berarti startnya ya, start N-nya ya. Ini start, ini N. Jadi mulainya dari sini narik ke sini. Yang di bawah 2725,98. Nah, ini udah ketemu kan? Coba misalkan kita tarik seperti ini. Tes ke atas. Nilainya apakah ngikut? 2737,78. N-nya 2742,09. Oke, ini pembulatan ya, 89 jadi 0,9 ya. Oke, jadi kita sudah bisa menemukan harga. Nah, kita ketemu harga. Sekarang kita bikin rumus
untuk menentukan nilai-nilai Fibonacci-nya. Oke ya, turun ke bawah. Kita bikin if. Nah, kita pertama bikin dulu ya. Bikin tarikan ke bawah, yaitu sell limit. Berarti kalau kita mau bikin sell limit, berarti kan tarikan dari awal ke sini ke bawah. Berarti kan ini price 0 di atas, price 1 di bawah. Berarti kita harus membuat syarat if price 1 berada lebih kecil daripada price 0. Jadi ini untuk membedakan antara kita mau bikin buy limit atau sell limit. Oke. Setelah itu kita bikin nilai price, harga harga utama ya, untuk menentukan Fibonacci tadi. Rumusnya seperti ini. Price 1 itu yang di bawah, ditambah price 0, kurangi price 1. Oh ya, kita belum bikin ini dulu, bikin nilai retracement yang kita inginkan. Kita bikin bentuknya double retracement. Kita bikin di angka berapa tadi? 38,2 ya. Kita coba 8,2. 38,2. Nah, berarti ini dikalikan retracement atau 3,2 tadi. Retracement dan dibagi 100 karena persen ya. Oke. Kita print lagi nilainya untuk memastikan apakah sudah tepat. Nilainya adalah price 0. Price aja. Oke. Mari kita cek. Clear dulu. Yang ketemu nilainya adalah 27,29. Apakah nilainya ini pas di situ? Kita coba ya. Kita cek. 2729,58. Oke, pas ya. Nah, berarti kita sudah bisa nih mengambil nilai di sini. Nah, mungkin Anda yang sudah lama coding akan sudah bisa menebak bagaimana satunya. Kita geser ke sini, ketemu nilainya. Jadi, ini nanti Anda tinggal ganti-ganti aja. Nah, mau retracement berapa? Misalkan pengen yang 50%, ya udah ya 50. Ini kan di sini nilainya berapa nih? 2731. Nah, 2731 udah bisa kan? 8,2 balikin aja 3,2. Nah, oke, berarti udah bisa ketemu price-nya. Kita tinggal bikin order send aja dong, ya kan? Betul nggak? Tinggal bikin order send udah jadi. Iya benar, order send udah jadi. Ini untuk smooth aja ya. Kita normalize aja dulu di sini yang price-nya biar nggak komanya panjang kayak tadi. Normalize double price. Oke. Biar angkanya tidak panjang. Ini sekarang kita coba. Sekarang kita coba. Nah, kan ini nggak panjang. 27,4. Oke, dari sini udah harusnya udah bisa nih nebak, tinggal bikin orderan aja. Cuman nanti kita bikin lebih kompleks. Oke, jadi untuk ini kita perlu untuk bikin include ya. Include thread M Kiva.
Oke, kita compile. Ini adalah shortcut untuk kita melakukan trade, untuk coding tentang trade. Jadi langsung di sini kan misalkan kita bikin, kita bikin si kelasnya dulu. Si trade trade seperti ini. Jadi kita bikin shortcut untuk memanggil ini dengan kata trade. MT5 bedanya di situ ya. Trade titik berarti apa? Sell limit. Sell limit. Double volume berarti lots. Kita belum bikin juga lotnya di sini, mau pasang lotnya berapa ya? Kita bikin dulu. Lots 0,01 misalkan. Lots. Kemudian price. Nah, price-nya kita kan sudah ketemu nih. Menggunakan yang tadi di nilai Fibo-nya. Berarti kita masukkan price di sini. Price ya. Ini kemudian simbolnya simbol yang ada di situ. Seperti ini. SL, kita SL-nya kita belum tentukan SL ya. SL kita 0 dulu. Kita pakai SL. Jadi SL-nya kita tentukan nanti. Kemudian order time GTC ini maksudnya tidak ada expire-nya, alias ya nggak ada expire sampai kita delete aja. Nah, sekarang kita coba kita drag. Nah, muncul sell limit ya, pas di angka 38,8. Kita drag ini coba. Nah, muncul lagi. Nah, kita inginnya kalau kita pindah-pindah gini, maka dia nggak open lagi. Ini kan open terus nih. Pakainya sell limit. Kita pengennya kalau kita drag, kita akan bergeser. Mesti kita kan itu akan berubah. Karena kan kita drag kadang-kadang salah ya. Kita drag, oh salah. Kita drag lagi. Jangan sampai muncul berlipat-lipat sell limitnya. Jadi kita hanya menggunakan sell limit di drag yang terakhir saja. Nah, kita bikin fungsinya seperti ini. Untuk SLTP-nya ini kita bikin ini aja dulu. Nilai SLTP-nya kita bikin dulu di sini. Jadi maksudnya gini ya, SLTP ini maksudnya adalah kalau nanti kita drag kan bisa jadi nih, terus kita pasang SLTP gitu kan, stop loss, take profit. Nanti kalau kita geser maka sudah ada take profitnya. Take profitnya tidak bergeser. Konsep ada take profit tidak akan dimodifikasi. Jadi kalau kita geser-geser, misalkan kita udah pasang take profit di sini nih, SL take profit di sini, SL di sini begitu kita geser, SL take profitnya akan tetap sama. Jadi tidak ikut termodifikasi ya. Double SL. Nah, ini adalah mengambil nilai SL yang sudah dibuat. Jadi kita pasang SLTP-nya manual, nanti ini akan membaca nilai SLTP-nya yang sudah ada di layar. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan di sini ya. SLTP. Oke, kita compile. Oke, sekarang saya akan percepat aja. Nanti silahkan Anda contek aja dan dipahami terakhir ya. Karena ini agak, kalau menjelaskan, jadi lama sekali. Jadi di sini kita akan membuat setelah melakukan seperti ini, kalau kita geser-geser akan termodifikasi ya. Oke, jadi pertama kita bikin
Gimana ya ngomongnya ya? Ini udah nggak kepakai ya, biar nggak banyak. Kita delete, kita bikin di sini. Kita bikin select order dulu untuk memisahkan bahwa ini adalah order yang sudah terjadi atau ini order baru agar bisa menentukan modifikasi atau menghapus. Jadi kalau kita misalkan kita pasang sell limit, terus kita tarik, nggak jadi kita mau ke atas saja, nanti sell limit akan dirubah menjadi buy limit. Jadi kan sell limit dihapus, membuat lagi buy limit. Seperti itu. Ini kita delete dulu biar banyak. Pertama kita bikin variabel ulang order tiket dengan 0. Kita bikin kayak gini. Kita bikin for loop. Sorry. Pelan-pelan aja ya. For INTI sama dengan orders total minus 1 I sama dengan 0 I minus minus. Ini bikin for loop ya. Kemudian ulang order ini sorry saya nggak menjelaskan detail ya, karena juga namanya masih belajar juga saya, sambil sharing-sharing. Nanti saya terangkan, saya tulis aja dulu. Kita coba compile, apakah ada error. Oh, ada error dikit. Mana nih? Kita cari dulu. Kurang satu ya. Oke, ini maksudnya apa? Jadi kita melakukan looping. Looping ini adalah untuk mendeteksi komen ini penting banget ya. Jadi di sini tadi, sebentar. Oh ya, ini tadi saya lupa nambahin lagi ini ya. Di sini tambahin komen ya. Ini ada komen. Kita kasih esparam. Nah, komen ini adalah penting karena agar tidak kecampur dengan lain. Jadi komennya adalah esparam. Esparam itu ngambil nilai dari stringnya, namanya Vibo tadi. Jadi dia akan, jika komennya ketemunya esparam atau Vibo tadi, maka dia akan melakukan hal-hal yang akan kita lakukan berikut. Atau modifikasi, melakukan delete. Jadi tidak beladrah kemana-mana. Misalkan ada garis trend line, itu akan termodifikasi enggak. Jadi khusus yang sudah kita buat saja. Ini namanya filtering. Oke, lanjut. Kita rapatkan dulu ya, biar nggak terlalu banyak. If price di bawah price 1 di bawah price 0 ini udah ketemu. Kemudian ini brand price-nya nggak usah, delete aja, udah nggak perlu. Kita bikin di sini. Sorry ya, pelan-pelan. Sambil mikir soalnya.
Double price, sudah ketemu. Bentar, memikir saya. Ya, ini ke atasin, biar nggak bingung. If order tiket lebih besar dari nol, if oke. Jadi kita selectnya di tiketnya. Jadi jejer, kita ambil dulu order type-nya, order type, type by limit. Jadi saat di drag dan munculnya by limit, maka delete. Nah, maksudnya apa saya membuat seperti ini? Maksudnya adalah jika nanti kita drag, terus ini untuk batas aja ya, kalau tadinya kita bikinnya by limit ya, kita drag menjadi dragnya ke menurun atau seperti ini, nanti by limit itu akan di-delete. Jadi menjadi sell limit. Nah, ini untuk nanti aja. Kalau ini kan kita pertama udah membuatnya sell limit ya, harusnya saya membuatnya ke yang by limit apa sell limit dulu. Nah, setelah seperti ini, rapikan pakai code styler. Nah, biar rapi ya ininya. Kemudian order tiket di sini else jika, nah ini jika nah jika order type-nya sama dengan, jadi waktu kita drag ulang ketemunya type-nya sama dengan sell limit, kita modify. Sorry, thread titik modify, mana modify order, nah order modify tiket double price, price-nya menjadi price yang baru, SL-nya tidak, SL-nya berarti gunakan SLTP yang sebelumnya, tidak dimodify ya. Terus ini aspiration-nya 0. Kita coba compile. Ada error. Sekarang kita coba. Sekarang kita tarik seperti ini. Nah, muncul ya. Sell limit. Coba kita tarik lagi ke bawah. Nah, dia termodify. Jadi ngikutin terus. Bila seperti ini. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, sorry. Ini masih ada kayak gini nih. Berarti ada yang error nih.
Coba lagi. Oh, tidak dimodify. Tadi kok bisa ya tutorial ya? Coba kita proses dulu. Coba ulang. Nah, sudah. Nah, bisa. Oh, sorry ini nggak termodify tapi muncul dua. Berarti ada yang error nih. Bentar ya, saya cari dulu errornya. Ini belum di sini, coba. Ini tadi kan masih untuk modify-nya ya. Untuk yang pemasangan pertamanya malah belum nih, sorry. Jadi kita baru bikin coding, ini untuk delete dan modify. Coding utamanya malah belum. Di sini, if order tiket lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah jika pertama kali ya kan, bagi sama dengan 0 berarti belum ada order sebelumnya. Nah, di sini kita pasang cell limit. Cell limit dengan nilai lots, kemudian price, simbolnya ini, SL-nya SL, TP. Oh, yang pertama belum ada sel TP. Pertama ke 0 ya, masih 0 ya. Pertama itu belum ada sel TP-nya, jadi 0 aja gini. Kemudian GTC, inspirasinya 0, komennya adalah S param. Kita compile, apakah berhasil? Kita hapus dulu yang sebelumnya. Oke, ini muncul. Munculnya kok dua? Aduh, nah ini nih. Kita saya cari dulu ya. Oh, ini muncul ada dua di sini. Oh, ini. Ini double yang tadi belum saya hapus. Ini bikin kacau. Coba kita compile. Kita jajal lagi. Semoga aja ini berhasil. Nah, ini nih bikin tutorial jadi semrawut sendiri karena sambil ngajarin ya. Nah, ini muncul satu ya. Coba kita geser sini. Oke, berhasil. Nggak muncul dua ini. Kita giniin. Oke. Oke, berhasil. Coba kita dragnya seperti ini. Nah, kita belum bikin untuk yang belly jadi nggak ngefek nih, nggak ada perubahan. Kalau kita gini, berubah. Oke, lalu kita bikin yang play limitnya. Kita tinggal copy aja sih. Di bagian sini ya, berarti di bagian sekitar sini. Ntar ini kita tuh, satu, dua, nih else. Nah, else if. Nah, kita copy aja dari sini deh. Ini kita copy aja sampai mana nih? Sampai ini. Sorry. Kita copy aja ini sampai sini. Nah, copy, taruh di sini. Jreng, kita compile. Nah, nggak error. Sekarang kita tinggal edit. Tadi kan press 1 di bawah press 0. Kita rubah press 1 di atas press 0. Karena kan kita tarik garisnya ke atas ya. Oke. Kemudian edit lagi. Nah, ini berubah juga. Double price. Price 1 minus. Nah, ini jadinya minus. Minus. Plus 1 ini 0. Ini rumus Vibo ya, cari tahu sendiri ya, rumus Vibonya ada seperti ini. Kemudian udah jadi ini. Kita lanjut ganti-ganti. Ntar kalau ganti-ganti kadang malah jadi ada yang kelewat. Nah, ini ganti selimit. Tadi selimit ganti selimit. Selimit. Kemudian kalau ada selimit order delete. Kemudian ini diganti yang ini by limit. By limit. Nah, udah sini. Nah, ini jadi by limit. By limit. Oke, seperti ini. Udah compile. Udah jadi deh kayaknya. Coba kita lihat ya. Ini kita bikin seperti ini. Oke, muncul. Kemudian kita, oh nggak jadi ya, kita mau by limit aja. Kita mau ini ternyata trennya ke atas.
Oke, di delete ya, berarti udah bisa di delete. Nah, cuman OP-nya belum muncul, OP-nya untuk buy limitnya. Kita hapus dulu ininya, delete. Coba kita bikin, oh ya, buy limit di sini ya, misalkan ya. Oh muncul. Tadi kenapa tidak muncul? Karena tadi di sini nih, nggak mungkin dong kita buy limit di sini. Uang harga sekarang dari sini adanya kan sell limit ya. Jadi kalau narik garis salah pun tidak akan muncul. Nah ini muncul nih, buy limit. Terus kita bikin, ah ternyata trennya turun salah nih. Tadi buy limit ya. Terus langsung jadi sell limit. Oke, jadi udah bisa nih. Jadi misalkan kita salah ngedrag, kita rubah dragnya, maka otomatis akan memodifikasi dan sesuai dengan yang terakhir. Kemudian bagaimana jika kita bikin dua? Kita bikin dua ini, misalkan nih, yang ini yang trennya agak tinggi, dan di sini misalkan ya, sorry, kita bikin tren yang tinggi di sini. Oh, sell limit di sini. Sekarang kita mau bikin Fibo yang trennya pendek di sini misalkan. Oh, bisa muncul. Kalau ini kita geser, nah, jadi nggak saling bertabrakan antara ini sama ini. Kenapa? Karena masing-masing punya identitas sendiri-sendiri dari S param tadi. Oke, ini kita geser ini. Kalau kita geser yang atas ini, yang berubah ini. Jadi tidak akan saling bertubrukan. Coba kita turun ke bawah kayak gini. Nah, jadinya langsung buy limit. Oke, gimana? Mumit, mumet apa enggak nih? Nah, saya pelan-pelan dari atas ini saya delete aja nggak penting-penting ya ini nggak usah. Ini nggak usah semua nih kayak gini nih, delete aja. Usah compile. Nah, silahkan dicontek. Nih, saya keren pelan-pelan. Sambil saya terangkan ulang ya. Jadi pertama kita bikin on chart event untuk mendeteksi adanya aktivitas atau event yang ada di chart. Kemudian dari situ kita bikin eh, mendeteksi atau filter bahwa yang mau kita kerjakan eventnya adalah hanya berupa objek Fibo, ya, objek Fibo saja. Kemudian dari situ kita pisahkan antara Fibo yang retracement-nya yang tren turun sama tren naik. Kalau istilahnya yang mau sell limit sama buy limit kita bedakan. Nah, ini silahkan dicontek, di pause-pause ini, silahkan di pause, saya geser lagi ke bawah, silahkan ya, di pause juga, oke, saya geser lagi, silahkan ya. Oke, seperti biasa, silahkan Anda contek, ini untuk MT5, nanti ke depan coba kita buat yang MT4-nya sekalian, dan MT4 pernah saya coba tidak ini, kalau ini kan kita geser dia langsung langsung keluar ya, untuk MT4 itu ada sedikit tricky sedikit, ya, tapi bisa juga. Oke, silakan dicontek. Bagi Anda yang nggak mau mencontek, bagi Anda yang ingin cepat belajar lebih instan, silahkan request script ini. Saya cantumkan di kolom deskripsi bagaimana cara requestnya. Oke, selamat beraktivitas, selamat mencoba, selamat berkarya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.